Hadirin, tidak ada sesuatu yang lebih indah seperti indahnya bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih indah seperti indahnya bersama orang-orang yang ingat kepada Allah. Sangat indah kalau kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah, duduk bersama dengan orang-orang yang merindukan Allah, duduk bersama dengan orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Dan saya yakin setiap orang yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Saya yakin setiap orang yang ikut mendengarkan kajian ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Dan saya yakin setiap orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa tidak? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan ke sebuah kota, di tengah jalan dihadang oleh seorang pria. Kemudian pria tadi bertanya, kamu mau kemana? Mau ke kota itu? Urusan apa? Urusan duit, urusan ini? Dikatakan tidak. Lalu untuk apa kamu ke sana? Saya pengen ketemu saudara saya karena saya mencintainya di jalan Allah. Saat itu sang pria yang menghadang kembali bertanya, betul kamu gak punya tujuan yang lain? Maka dijawab, benar tujuan saya cuma ini. Pria itu kemudian berkata, kabar gembira untukmu, sesungguhnya aku adalah seorang malaikat yang diperintahkan menjelma dalam rupa manusia untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah. Sebagaimana engkau pergi dalam cintamu kepada saudaramu di jalan Allah, maka Allah Ta'ala mencintaimu. Artinya orang-orang yang hadir majelis seperti ini karena rindu ingin bertemu saudaranya di jalan Allah Ta'ala. Ada yang datang dari Kalioso, ada yang datang dari Jamsaren, ada yang datang dari Wonogiri mungkin, ada yang datang dari Boyolali, bahkan ada yang datang dari Sragen, dan berbagai kota. Dan juga banyak SMS yang masuk mengatakan dapat malam Muharram tapi insya Allah tetap ikuti dari radio. Artinya juga banyak yang pengen datang tapi karena keterbatasan tidak bisa datang, tidak bisa hadir. Semua itu innamal a'malu binniyat. Dan saya yakin semua yang niatnya seperti itu pasti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin tidak dicintai oleh Allah seseorang yang mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau hati kita udah dibuat cinta dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, pasti kita orang yang dicintai oleh Allah. Kalau hati kita dibuat mencintai sholat, pasti kita orang yang dicintai oleh Allah. Kalau hati kita dibuat mencintai majelisnya Nabi Muhammad SAW, pasti kita orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu kebersamaan kita di tempat-tempat yang seperti ini, di majelis-majelis yang seperti ini, dimanapun ada majelis tersebut, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, siapapun orang yang menyelenggarakannya, maka itu adalah kebersamaan yang tidak bisa diuangkan dengan mata uang jenis apapun. Ya, tidak bisa diuangkan dengan mata uang jenis apapun. Ibarat puasa, as-somli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku maka aku yang membalasnya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah dan karena Allah, Allah langsung membalasnya dan tidak ada alat ukur untuk mengukur besarnya balasan Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Terutama orang-orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, dikatakan bahwasannya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk orang-orang yang seperti itu. Dan bahkan malaikat memintakan ampun untuk mereka semua. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang belajar kebaikan, semua makhluk yang di alam semesta memintakan ampun untuknya. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuknya. Ini menunjukkan bahwasannya siapapun yang melangkah ke tempat yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada sedikit hikmah yang kemarin saya peroleh ketika saya mengajar ibu-ibu sore, Rabu sore itu pengajian ibu-ibu. Kebetulan saya lagi mengajar adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Di rumah kalau ada yang mau menyaksikan bisa lihat live streaming videonya. Ya, live streaming videonya setiap sore itu saya live streaming video. Sama seperti malam hari ini insyaallah. Nah,
Ada mau tidur dianjurkan baca ayat kursi. Sejarahnya baca ayat kursi mau tidur ini yang ngajari siapa? Coba kita renungkan lagi. Seperti yang dikatakan Dr. Hermansyah tadi, yang ngajari pertama kali itu setan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditugaskan jaga tempat penyimpanan harta zakat. Malam hari seorang pencuri masuk, ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, pencuri tadi berdalih, saya ini orang miskin, saya enggak punya apa-apa, saya butuh, tolong lepaskan saya, mengelak gitu. Mengelak. Maka oleh Abu Hurairah dibebaskan karena beliau orangnya sangat penyayang, santun, perasa, lemah lembut, dibebaskan. Kemudian besok paginya ditanya oleh Rasulullah SAW, tadi malam apa yang terjadi? Ada enggak ini? Ya ada Rasulullah begini-begini. Nanti malam dia akan kembali lagi, kata Rasulullah SAW. Hari kedua betul kembali lagi ya, melakukan pencurian, kembali ditangkap, kembali berdalih, maafkan saya ini tidak akan mengulangi lagi, saya orang butuh dan lain sebagainya. Iba Abu Hurairah dibebaskan. Kata Rasul besok hari ketiga akan datang lagi dia. Dan ternyata betul hari ketiga datang kembali orang tersebut. Apa yang terjadi? Ketika hari ketiga Abu Hurairah nangkap dan tidak mau melepaskan. Nangkap enggak mau melepaskan. Maka orang tersebut berkata, tolong bebaskan saya kali ini, nanti kamu saya ajari sesuatu. Yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang dirugikan, ini kan tidak ada yang hilang dan lain sebagainya. Diiming-iming ilmu. Diiming-iming ilmu. Kalau kamu bebaskan saya, kamu ajari satu ilmu yang manfaat. Nah, sahabat berpikir ini ilmu ini nilainya tidak bisa diuangkan, nilainya sangat mahal. Nanti ilmu ini bisa didistribusikan kepada banyak orang. Maka beliau pun mengatakan apa ilmunya? Kalau mau tidur baca ayat kursi, maka kamu tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Sampai kamu bangun tidur. Akhirnya dibebaskan. Besok pagi Rasulullah SAW nanya, gimana dengan tamumu semalam? Ya, dengan tamumu semalam. Maka dijawab, ya Rasulullah, memang saya tangkap, terus terpaksa saya bebaskan. Kenapa? Lah saya diiming-iming ilmu. Katanya kalau saya bebaskan, saya akan diajari sesuatu. Apa yang diajarkan sama tamu kamu semalam? Kalau mau tidur, saya disuruh baca ayat kursi, tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Maka Rasul bertanya, kamu tahu enggak tamu kamu itu siapa 3 hari berturut-turut? Enggak tahu ya Rasulullah. Innahu lakadzub. Sesungguhnya tamu kamu selama 3 hari itu adalah sang pendusta yang paling pandai berdusta, yaitu setan. Innahu lakadzub, kata Rasulullah. Itu tamu kamu 3 hari berturut, itu setan itu sendiri. Itu setan. Hanya saja semalam dia berkata jujur. Hanya saja dia semalam berkata jujur. Nah, ini loh hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jiwa besarnya seorang pemimpin Islam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatlah yang dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Rasul sendiri SAW ketika ilmu ini didapat dari setan oleh Abu Hurairah dan ilmu itu benar apa adanya, Rasul membenarkan dia pendusta, tapi semalam dia berkata benar. Akhirnya dikukuhkan oleh Rasul jadi ajarannya umat Islam. Mau tidur baca ayat kursi. Siapa yang ngajari? Yo Kanjeng Nabi. Mosok setan. Setelah dibenarkan oleh Kanjeng Nabi jadi ajarannya Kanjeng Nabi SAW. Asalnya dari setan. Artinya Rasul mengajarkan jangan lihat siapa yang mengucapkan, lihat yang diucapkan. Setan saja kalau ngomong jujur itu ucapannya dipegang. Ya kan? Urusan ilmu nih. Setan kalau udah ngomong jujur ucapannya dipegang. Lah kok sekarang kita manusia kok pilih-pilih? Ya, kok pilih-pilih. Tapi kita butuh manusia yang bisa menimbang ini ucapannya benar atau tidak, ucapannya ngawur atau tidak. Jangan asal setiap orang ucapannya kita pegang. Harus bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul udah tidak ada, al ulama warathatul anbiya, bertanya kepada pewaris para nabi. Tinggal tanya sama ulama, ini ada orang ngomong gini benar enggak? Benar. Padahal itu yang ngomong orang yang paling kita benci. Ya kita pegang. Jangan lihat orang itu membenci kita atau kita benci. Ucapannya benar atau tidak. Wah, itu loh indahnya Islam. Dan dalam hadis ini ada suatu pelajaran yang luar biasa.
bagaimana sahabat itu rasa cintanya kepada ilmu. Ya, rasa cintanya kepada ilmu. Ini urusan pencuri ini kan perkara berat. Perkara berat, tapi pencuri dibebaskan cuman gara-gara mau diajari ilmu. Berarti ilmu ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, di sini menunjukkan kebesarannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, coba kalau itu setan yang marani kita, KO kita, bisa nangkep setan. Ditekuk-tekuk setan iya kita. Tapi sahabat bisa tuh nangkep setan. Kenapa? Karena ruhnya sangat kuat. Karena ruhnya sangat kuat, gak sembarangan tuh bisa nangkep setan. Dan di situ juga ada pelajaran setan dapat menjelma dalam wujud manusia. Karena itu berhati-hatilah kepada manusia. Jangan-jangan dia setan. Paham? Jangan-jangan dia setan. Karena itu kalau ada manusia yang tingkahnya tidak manusiawi, berarti itu jangan-jangan setan lagi jelma jadi manusia. Terus kira-kira saya setan bukan? Insyaallah tidak gitu ya. Dan panjenengan juga insyaallah tidak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi. Dan kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita bahas tentang masalah sholat, ya, tentang masalah sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada selanjutnya, wa yu'tuz zakah. Ya, wa yu'tuz zakah. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi seseorang, sekelompok orang, sampai dia itu mau sholat. Kalau udah mau sholat, selesai, jangan. Dan mengeluarkan zakat. Kalau enggak mau mengeluarkan zakat, perangi. Ya, kalau enggak mengeluarkan zakat, perangi dengan catatan. Ini hadis jangan ditelan mentah-mentah ya. Wah, ada orang enggak mengeluarkan zakat, ambil pedang perangi, ngawur. Bukan seperti itu. Ini tugas dari aparat pemerintah. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya bagian pajak itu apa? Dirjen pajak. Kalau ada orang yang jelas tidak mengeluarkan pajak, Dirjen pajak kerja enggak? Kerja. Kemudian itu bisa sampai pidana enggak? Penggelapan pajak? Bisa. Kamu hidup aman bayar pajak. Enggak bayar pajak siap-siap pidana. Itu kalau dalam negara. Kalau kita enggak bisa nagih tempatnya orang, mana pajak kamu? Tambah diperkorok ya kita ya. Ngaku-ngaku dari Dirjen pajak. Nah dalam Islam juga begitu. Ini ada Dirjen zakat. Dirjen zakat. Nah, siapa ini? Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah Islam. Ya, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah Islam untuk ngurusi zakat. Nah, kalau sampai ada orang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan zakat itu tidak wajib baginya, zakat itu bukan suatu yang wajib, maka otomatis orang ini udah murtad, keluar dari agama Islam. Ada muslim bilang zakat gak wajib. Dia mampu, tapi dia mengatakan zakat tidak wajib. Udah, tidak pakai zakat-zakatan. Saya enggak mengeluarkan zakat. Zakat itu tidak wajib. Zakat adanya di zaman Nabi. Zaman sekarang enggak perlu zakat. Misal, ada orang ngomong seperti itu, maka otomatis orangnya sudah murtad. Menentang Islam. Maka yang seperti ini, jaminannya tadi akan dilindungi hartanya, nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala. Karena dia sudah keluar dari agama Islam. Lain halnya kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bukan karena dia itu tidak percaya dengan zakat, tapi memang dia dasarnya malas, dasarnya pelit, dasarnya bakhil. Wah, duit-duitku kon ngotoke zakat. Aku ngerti zakat itu wajib. Saya tahu zakat wajib, tapi saya enggak mau. Ini yang seperti ini berdosa besar. Tidak keluar dari agama Islam tapi melakukan dosa besar. Nah, zakat ini akan melindungi seorang dari banyak bencana. Kalau kita sering mengalami bencana, coba kita lihat zakat kita beres enggak? Zakat kita beres atau tidak? Nah, seringkali terjadi masalah, pegawai negeri itu dipotong berapa persen? 2,5% ya? Gajinya dipotong langsung oleh biasanya untuk kantornya atau apa ya? Udah potong langsung. Katanya untuk zakat. Yang begitu bukan zakat. Kadang orang nggak ngerti zakat itu apa. Zakat itu jenisnya macam-macam. Zakat pertanian beda dengan zakat perdagangan. Ya, kemudian zakat mal itu juga berbeda. Nah, zakat mal, zakat harta ini yang biasanya yang setiap orang kalau hartanya memadai kena. Itu ada nisabnya.
Kalau hartanya itu setara dengan emas sekian gram, maka kena wajib zakat. Dan wajib zakatnya itu dihitung bukan hartanya saat itu, tapi harta yang udah muter selama 1 tahun. Jadi misalkan mulai kerja tanggal 1 Muharram, yang dihitung adalah dengan bulan Hijriah, bulan Islam. Mulai kerja 1 Muharram tahun 1432 Hijriah, maka 1 Muharram 1433 Hijriah dilihat hartanya ada berapa. Harta itu termasuk piutang. Ya, piutang. Utang jangan dikurangkan loh ya. Utang enggak dikurangi. Kecuali kalau kita bayarkan baru namanya dikurangi utang. Belum dibayar ya enggak boleh dikurangi. Piutang. Kemudian apalagi stok barang. Misalnya punya stok barang nilainya itu adalah 10 juta. Kemudian ada piutang nilainya 800 juta. Ya ini pasti kena wajib zakat. Zakatnya hanya 2,5% dari total kekayaan yang dimiliki setelah 1 tahun berputar. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya uang 10 juta wajib zakat? Tidak. 20 juta saat ini wajib zakat? Tidak. Karena kurs emas sekarang itu sangat tinggi. Ya sekarang itu kira-kira kalau zakat emas sekarang berapa ini? 1 gram ya? 400? Sekitar 400 ribu. Ya berarti sekitar 90 kali 4. Berapa? 9 kali 4? 36 juta. Jadi kalau uang kurang lebih punya uang 36 juta setelah 1 tahun muter, di kasnya ada 36 juta termasuk itu piutang, itu kemudian stok barang, maka dia wajib zakat cuman 2,5%. Jadi jangan bingung urusan zakat. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri bab zakat di babnya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau ternyata dia salat kemudian dia mengeluarkan zakat, ya syahadat salat mengeluarkan zakat, asomu, maka dia termasuk orang-orang yang dilindungi minni, terlindung dariku dima'ahum wa amwalahum, darahnya dan hartanya, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali kalau menyangkut haknya Islam dan nanti perhitungannya terserah sama Allah. Begini penjelasannya. Jadi kalau ada orang udah syahadat dijalankan, zakat dia ngeluarkan, zakat dianggap wajib. Kemudian dia sholat dijalankan. Tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya kecuali dengan hak Islam. Hak Islam maksudnya apa? Ternyata dia bunuh orang. Dia membunuh seseorang. Orang yang membunuh orang lain, ya, maka di situ ada hukum. Yang membunuh hukumannya adalah hukum dibunuh. Walaupun dia sholat, walaupun dia mengeluarkan zakat, kalau dia membunuh orang lain, maka pengadilan Islam menjatuhkan vonis hukuman mati, maka dia dihukum mati. Darahnya tertumpah ya, boleh dihukum mati. Yang seperti ini tidak melanggar kata-kata dilindungi dariku, tidak. Ya tidak melanggar. Tetap dia akan dihukum, kemudian nanti terserah Allah surga atau neraka. Hisabuhum 'ala Allah. Nah, kalau dia ikhlas menerima hukumannya tadi, ya cukup hukumannya itu sebagai gantinya. Sekarang pertanyaan, kalau ada orang nabrak sampai meninggal dunia, kira-kira bagaimana? Hukumnya apa nih? Musibah atau sengaja? Tergantung yang nabrak. Kebut-kebutan ya pembunuhan. Kan mau ada aturan pemerintah 80 km per jam, dia 150, nabrak, tidak sengaja, ya sengaja. Itu sengaja. Nah, makanya di situ nanti diproses hukum kan, proses hukum. Di negara kita alhamdulillah hukumnya enggak terlalu ruwet, ya, tidak terlalu berat. Sehingga urusan begitu paling ganti rugi pada keluarga yang ditinggalkan. Kalau dimaafkan mungkin hukuman penjaranya jadi ringan, bahkan bisa bebas. Enggak dimaafkan, diproses, paling hukuman penjara sekian tahun, kemudian ganti rugi pada keluarga yang meninggal dunia. Tapi jangan lupa hukumnya Allah masih berjalan. Hukumnya Allah masih berjalan. Di situ dia wajib bayar kafaroh. Iya, bayar kafaroh. Puasa berapa lama? Ada ingat enggak? Saya lupa ini. 2 bulan berturut-turut.
Makanya orang kalau pernah nabrak seorang sampai meninggal dunia, biar bersih betul, jalani puasa 2 bulan berturut-turut. Sehingga bersih urusannya dengan manusia, bersih urusannya dengan Allah. Mungkin yang seperti ini belum diterangkan. Belum. Ya, belum diterangkan toh? Ya, saya terangkan yang belum diterangkan saja. Kalau yang lain-lain mungkin udah jelas ya. Ini dijalani puasa 2 bulan berturut-turut karena dia telah melakukan pembunuhan. Dengan catat itu seorang muslim. Ya, diatnya seperti itu. Nah, ila bihaqi Islam. Kemudian pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi sekelompok orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Ada orang enggak mau mengeluarkan zakat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat senjata perangi itu. Kenapa? Karena orang-orang itu menganggap zakat tidak wajib lagi. Kalau zaman Rasul kita mengeluarkan zakat, Abu Bakar kami tidak mau. Zakat itu ada zaman Rasul. Ini berarti udah merubah hukum Islam. Berarti orang udah murtad melawan Islam, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus paham asbabur riddah, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang murtad keluar dari agama Islam. Ya. Jadi ada beberapa hal, banyak hal menyebabkan orang itu dia murtad. Kalau dia enggak syahadat lagi, meninggal dalam keadaan kafir. Menakutkan enggak ini? Termasuk orang yang mengkafir-kafirkan muslim. Ada muslim dikafir-kafirkan, kamu kafir. Padahal dia muslim beneran nih. Dia muslim dan akidahnya Islam. Dikafir-kafirkan dan dengan pernyataan dia kafir, maka yang mengkafirkan saat itu akan jadi orang kafir kalau muslim itu ternyata tidak kafir. Bahaya atau enggak bahaya? Makanya hati-hati kalau orang Islam. Jadi orang Islamnya harus dihormati sama saudaranya, enggak boleh dikafir-kafirkan, dibegitukan dan lain sebagainya. Lah kalau kira-kira dimusyrik-musyrikan bagaimana? Ya akan berbalik. Berbalik. Ya takfir wa tasyrik. Makanya kan ulama-ulama Mesir mulai banyak nulis buku itu kan, hukum orang-orang yang suka mengkafirkan dan memusyrikkan muslim yang lain. Karena itu hati-hati. Nah, insyaallah sedikit dari hadits yang ke-8 tadi sudah cukup. Nanti kita bahas di bab yang lain tentang zakatnya ya dan lain sebagainya. Karena kalau kita bahas itu terus, hadits ke-8-nya enggak rampung. Monggo diunjuk dulu minumnya yang sudah dapat. Ya, ini udaranya agak panas nih. Agak panas karena tidak hujan tadi. Ini hadits yang ke-9 sekarang. Hadits yang ke-9 ini hadits yang penting sekali untuk zaman ini. Ya, hadits yang sangat penting untuk zaman ini. Coba kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Pertama kita bahas dulu perawinya. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah bukan namanya, tapi julukannya. Kalau diterjemahkan, Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Jadi bapaknya kucing. Kira-kira kalau kita dijuluki gitu marah atau senang? Nesu kalau kita ya. Sahabat senang. Kenapa? Yang ngasih julukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kalau dikasih julukan Kanjeng Nabi itu senang betul ya. Bahkan julukannya Nabi ini mengalahkan nama aslinya. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Tapi dijuluki Rasul Abu Hurairah. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Nih coba ya, kita simak. Sababu takniyatihi bi Abi Hurairah maruya anhu qala kuntu ahmilu yawman hirratan fi kummi fara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadhi faqultu hirratun faqala li ya Aba Hurairah. Katanya Abu Hurairah yang punya nama ini, yang punya julukan ini,
Dulu suatu hari saya itu ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW sambil bawa seekor kucing di kantong saya. Kira-kira kalau kucing dikantongi besar atau kecil? Tergantung kantongnya. Tapi maksud gede-gedenya kantong kan tetap kecil. Ini kucing kecil gitu. Rasulullah SAW tanya, apa itu Abu Hurairah? Kamu bawa apa? Ya kamu bawa apa? Dijawab, kucing ya Rasulullah, kucing betina, hirrotun. Ya. Ini kucing betina. Maka saat itu Rasulullah langsung manggil, ya Aba Hurairah. Artinya orang yang sangat suka kepada kucing. Bukan bapaknya kucing itu ya, bukan ya. Ya ini julukan. Orang yang sangat suka kepada kucing. Nah Abu Hurairah setelah dipanggil seperti itu namanya dia lupakan. Dia lebih suka, siapa kamu? Abu Hurairah. Ya saya Abu Hurairah. Merasa bangga dengan nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah orang yang jatuh cinta itu begitu. Apa yang diucapkan kekasihnya, julukan yang diberikan kasihnya itu yang paling disukai. Ya paling disukai. Nama yang lain disingkirkan. Apa yang diberikan kekasihnya itu yang dipakai. Nah sahabat karena cintanya kepada Rasul Muhammad SAW, maka nama yang diberikan Rasul ini yang mereka pakai. Kenapa? Cinta Rasul itu harus mengalahkan cinta kepada segala sesuatu selain Allah. Cinta Allah, cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu tiba ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu hijrah pada usia 53 tahun. Rasul wafat pada usia 63 tahun. Kalau dikatakan 7 Hijriah berarti itu 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum wafatnya Rasul, ini Abu Hurairah masih kafir nih. Masih kafir. 3 tahun sebelum wafatnya Rasul datang ke kota Madinah, masih kafir. Belum masuk agama Islam. Tapi begitu masuk kota Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, aslama ala yadayh. Beliau langsung memeluk agama Islam. Walazamahu. Setelah meluk agama Islam, Abu Hurairah tidak melepaskan Nabi Muhammad SAW. Kemana Rasulullah pergi, di situ ada Abu Hurairah. Kalau Rasulullah di rumah, Abu Hurairah standby di masjid. Tidak mau menyia-nyiakan. Ini udah baru masuk Islam di akhir, baru ketemu sekarang gitu kan. Maka dimanfaatkan luar biasa. Persis seperti kita. Kalau baru dapat suatu gandrung kan dipegang terus, enggak ditinggalkan. Betul enggak? Dipegang terus. Lagi kita dapat majelis kita lama, mungkin ya. Mungkin kita ini dulu lama bermaksiat, tiba-tiba kok masuk pengajian senang, maka kita akan aktif di pengajian itu terus. Iman-iman kalau sampai pergi. Begitulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pegang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walazamahu mulazamatan tamah raghbatan fil ilm. Kenapa beliau betul-betul megang Rasulullah SAW? Karena Abu Hurairah sangat pengen mendapatkan ilmu. Nah ini loh, saya tuh ngajak teman-teman untuk gila ilmu. Bukan cuma cinta, gandrung sama ilmu. Ya, gandrung sama ilmu. Jadi kalau dapat ilmu itu senangnya luar biasa. Cari ilmu itu senangnya luar biasa. Dan kalau udah ngomongkan ilmu, penyakit hilang semua. Gimana caranya? Bisa enggak? Dengarkan ilmu, penyakit hilang semua. Kalau orang dengarkan ilmu jadi sakit, berarti orang sakit. Paham? Dengarkan ilmu kok jadi sakit. Dijak pengajian jadi greges, ini orang sakit ini. Kalau diajak pengajian dia seger, ini namanya orang yang sehat. Seperti Wang Wung, ingat enggak Wang Wung? Cerita saya tentang Wang Wung. Masih ingat Wang Wung? Tahu Wang Wung enggak? Wang Wung itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yon ngapunten rodo saru, kumbang tai. Bahasa Indonesianya begitu. Itu Wang Wung, kumbang tai. Hidupnya di mana Wang Wung? Judulnya aja kumbang tai. Ya hidupnya di kotoran. Maksudnya hidupnya di tai kasar gitu ya. Sensor. Hidupnya di kotoran hewan. Biasanya kotoran kerbau atau sapi. Jadi Wang itu kalau lihat kotoran kerbau, Masya Allah, seperti ada pria yang tampan, lihat wanita yang cantik jelita, langsung pengen nubruk. Kan begitu. Ini yang nggak punya iman, yang nggak punya iman. Lah Wang kalau lihat yang namanya ngapunten teletong,
Bahasa Jawa ya, kotoran kerbau gitu ya, atau sapi. Wang-wang itu lihatnya ya tadi itu dengan gemes gitu ya. Gemes langsung masuk ke dalamnya. Dan kalau udah masuk dalamnya enggak mau keluar, itu wang-wang. Betah betul. Jadi wang-wang kalau dikasih teletong hidup. Cara bunuhnya gimana? Gampang, semprot minyak wangi. Kalau mencium aroma yang wangi, wang-wang justru mati. Makanya kita jangan jadi wang-wang. Kalau di tempat yang jelek seger, ke tempat yang baik greges. Kui wang-wang. Paham? Di tempat yang baik kok greges, itu namanya wang-wang. Tapi kalau di tempat yang buruk dia seger, itu namanya wang-wang. Orang beriman kebalikannya. Di tempat yang baik dia seger. Di tempat yang enggak baik dia greges. Misalnya masuk diskotik greges. Enggak enak itu. Enggak nyaman itu. Lu kamu nih iya aku ya edan aku wong edan tapi kok orang nyaman ya ora penak aku. Aku ki nek mlebu masjid walaupun saya ini memang orangnya belum sholat. Kalau masuk masjid saya kok tenang ya. Enak hati saya. Saya ini walaupun belum sholat tapi kalau masuk diskotik kok enggak enak. Kenapa ya? Kamu bukan wang-wang. Kamu bukan wang-wang. Hatimu ki hati orang beriman. Tampang preman. Perilaku mungkin masih preman, hati beriman tol. Ketimbang gayane, wah penampilan orang beriman, penampilan orang beriman, perilaku orang beriman tapi mental preman. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Wah ketoke kupluan, ketoke sobone ning masjid tapi sombong rairam. Ya. Kemudian tadi itu enggak greges. Ya, tidak greges. Kemudian kalau maksiat tidak sedih, kalau taat tidak senang, yaitu mental-mental wang-wang. Ini kok sampai wang-wang tadi kenapa ini? Ilmu. Kita gandrung sama ilmu, suka sama ilmu. Kalau masuk majelis ilmu, yuk sehat, yuk seger gitu. Hilang penyakit itu hilang, masalah itu hilang, sumpah itu hilang, hutang itu lupa. Lupa enggak sama hutang? Masuk pengajian hutang tambah kelingan gitu ya. Masuk pengajian hutang sementara lepas ya. Walaupun ingat enggak jadi beban. Bebannya itu hilang. Cerewetnya istri yang enggak solihah, misalnya istri yang enggak solihah ngomel terus masuk pengajian tenang, hilang. Orang krungu suara nih soalnya. Hilang gitu kan. Suaminya juga yang enggak soleh gitu ya. Suami enggak soleh. Kemudian suka ngomeli istrinya kan. Istrinya begitu masuk pengajian artinya adem, masalah sementara tersingkirkan, semoga selama-lamanya. Nah ini Abu Hurairah seperti itu, gandrungnya sama ilmu. Beliau itu tidak mau kehilangan satu detik dari ilmu. Jadi setiap saat merasa eman-eman. Wah ini kalau sampai saya pergi nanti kalau Kanjeng Nabi tiba-tiba ngomong, wah kelewatan saya, wah gelo saya. Maka nanti saya pergi atau Rasulullah melakukan suatu amalan saya enggak lihat, saya gelo saya. Maka beliau terus tidak mau gelo, ya tidak mau kecewa, selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah Abu Hurairah terkenal sebagai sahabat yang paling banyak merawikan hadisnya Nabi Muhammad SAW bi ijma'il ulama. Menurut kesepakatan para ulama, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau cuma 3 tahun kurang lebih bersama Nabi Muhammad SAW dibandingkan sahabat yang belasan tahun bersama Rasul Muhammad SAW atau sahabat yang puluhan tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang gak suka ngomong 3 tahun kok riwayat ke paling akeh ra mungkin mesti ngarang-ngarang. Itu ada nih umat Islam yang ngaku nih muslim tapi begitu terhadap sahabat itu juga ada. Makanya kita jangan ikutan yang begitu sekarepmu gitu kan. Kamu begitu terserah. Kalau saya mengikuti ijma ulama, Abu Hurairah perawi hadis yang terbanyak. Sebabnya apa? 1, Abu Hurairah tidak pergi ke pasar. Abu Hurairah tidak bekerja. Standby, Kopassus, komando pasukan khususnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu standby. Sedangkan sahabat yang lain ngaku, kami tidak seperti Abu Hurairah. Kami ini pulang pada keluarga kami pergi ke pasar. Kadang kami dikirim pergi berjihad yang Rasul tidak ikut SAW. Kalau Abu Hurairah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Abu Hurairah diberi aji-aji ngapalke.
Ini Dr. Hermansyah seneng nih, pengen nih gini. Aji-aji sekali dengar hafal. Masih ingat enggak cerita saya tentang masalah sekali dengar hafal itu? Hah? Masih kan ya? Enggak usah diingat-ingat, enggak usah diulangi. Kok diulangi? Yang coba yang belum pernah dengar coba angkat tangan. Oh, banyak. Banyak. Ya sudah, suara terbanyak. Kita ikut suara terbanyak. Jadi pernah ada seorang raja Arab dulu itu gandrung sama syair. Ya, gandrung sama syair. Nah, raja itu kemudian buat sayembara. Siapa yang bisa membuat syair yang update, yang terbaru, belum pernah dibuat orang, maka syairnya itu silahkan ditulis di kayu. Nanti kalau betul-betul belum pernah dibuat orang, terbukti kayunya saya timbang, saya ganti emas seberat kayu tersebut. Wah, penyair semangat nih, gajinya emas. Bisa berapa kilo itu kayu ya? Semangat nih, buat syair panjang-panjang sekali. Ngukirnya udah lama gitu kan. Dibawa ke kerajaan. Paduka, nih saya punya syair baru. Belum pernah ada orang yang buat. Silakan dibaca, kata raja. Dibaca. Gitu kan? Raja yang ngomong, syair basi. Basi gimana? Ini karya terbaru saya. Saya udah hafal syair itu dari dulu, kata rajanya. Gak mungkin Paduka, saya buktikan, kata rajanya. Raja yang mengucapkan, dibaca semua. Penyairnya kaget, kok hafal ya? Kok hafal? Ini syair basi, jangankan saya, istri saya hafal. Semakin kaget nih penyairnya. Istrinya dipanggil, coba, Mam, gimana syairnya? Oh begini, dibaca. Ternyata istrinya juga hafal. Kemudian rajanya ngomong, jangankan istri saya, anak saya hafal. Anaknya dipanggil, anaknya juga hafal. Jangankan anak saya, ini udah biasa nih di rumah syair ini saya baca. Jadi ini syair lama, satu rumah hafal, pembantu saya juga hafal. Lengkap ini bukti kan ya. Pembantunya dipanggil ternyata juga hafal. Tahu enggak rahasia? Ini saya singkat aja ceritanya. Rahasianya ternyata rajanya ini kepinteran, sekali dengar langsung hafal. Makanya tadi penyairnya suruh baca dulu. Penyairnya baca, rajanya ngapalkan. Istrinya raja ternyata dengar 2 kali langsung hafal. Ketika penyair baca, istrinya ikut mendengarkan. Ketika raja baca, istrinya juga mendengarkan. 2 kali mendengarkan, istrinya hafal. Anaknya raja 3 kali mendengarkan, hafal. Tadi penyair baca, anaknya dengarkan. Raja baca, anaknya dengarkan. Ibunya baca, anaknya dengarkan. Dengan begitu 3 kali dibaca, anaknya juga hafal. Pembantunya dengar 4 kali juga hafal. Ketika penyair baca, pembantu menyimak. Ketika raja baca, pembantu menyimak. Ketika sang permaisuri baca, pembantu nyimak. Ketika anak baca, pembantu nyimak. Ketika itu selesai semua, pembantunya mulai ngomong. Ternyata hafal, penyairnya keok. Jadi setiap penyair datang, keok. Nggak bisa ngelawan raja ini. Ini karena kekuatan daya hafal. Dan tentang hafalan inilah yang menyebabkan banyak para sahabat itu yang ummi. Kenapa kan Nabi dibilang ummi, sahabat dibilang ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Jadi kemampuan baca dan kemampuan nulis di zaman Nabi itu beda dengan zaman sekarang. Kita jangan salah persepsi. Zaman Nabi itu orang yang bisa nulis justru orang yang aib. Orang nyatet itu aib. Aneh ya. Kenapa? Kalau nulis berarti hafalannya lemah. Hafalannya lemah. Di zaman Nabi orang itu yang diandalkan hafalannya, enggak mau nulis, maunya ngapalkan. Makanya mereka enggak baca, pengen denger dihafalkan, dihafalkan. Makanya Rasul Muhammad SAW dalam keadaan ummi, enggak baca, enggak nulis, itu bukan kelemahan. Justru itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau enggak baca, enggak nulis, tapi punya daya hafal yang luar biasa, punya informasi yang tiada tara dan unlimited. Informasinya tanpa batas terus keluar. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat mengutamakan nih kekuatan hafalan. Ya, kekuatan hafalan. Ini yang diutamakan di kalangan para sahabat. Makanya hadits Rasul banyak dihafal. Coba kalau sahabat itu enggak kuat hafalannya, kira-kira hadits yang sampai ke kita berapa ya? Oh, dulu tuh namanya alat tulis juga belum, kertas belum ada. Nulis masih di pelepah kurma, di tulang-tulang gitu.
Kira-kira berapa informasi yang akan masuk kepada kita? Yang ada orang-orang yang kuat hafalannya. Nah, termasuk diantaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah ngeluh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, saya itu kalau dengar hadis dari panjenengan kok suka lupa. Kok suka lupa. Rasul kemudian mengatakan, gelar selendangmu. Ini unlogic ya. Unlogic, jadi nggak masuk akal. Abu Hurairah kan bawa ridak selendang. Selendangnya itu suruh dibuka, gelar. Setelah digelar, Rasul itu mengambil sesuatu dari langit seakan-akannya dari atas, diambil begini, kemudian dimasukkan ke dalam selendang tadi. Cuman dari udara nggak ada apa-apa, diambil, masukkan. Baca nih hadis-hadis yang sahih. Setelah itu sama Rasul ditutup, kemudian diberikan Abu Hurairah, dekap dadamu, didekap. Kata Abu Hurairah, setelah begini ini, setiap kali saya mendengar sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, tidak pernah lupa, langsung nyantol dan langsung hafal. Ini aji-ajinya hafalan. Siapa yang bisa? Coba, saya tak gelar selendang, tolong dibegitukan. Ikut daftar enggak, brother? Kalau ada yang bisa ya? Daftar. Ya, mau menghafalkan Quran enggak repot, jadi enggak wacak. Enggak usah baca, dengarkan MP3 langsung hafal ya. Pasang MP3 di telinga sambil naik motor, naik mobil, sekali dengar langsung hafal. Ini kalau ada chipnya kita tanam di otak, oke ya. Entah mungkin tahun berapa bisa begitu ya. Tanam chip penghafal, tanamkan dalam otak manusia, jadi kekuatan hafalannya jadi kuat. Enggak mustahil ya, enggak mustahil. Ini Rasul seperti download sesuatu, download ini ya. Dari langit ini ya. Nah, mungkin teknologi sekarang bisa menjelaskan apa itu. Nanti akan semakin jelas apa itu. Itu bukan suatu yang khayalan, bukan suatu sekedar asal memang Rasul ngambil sesuatu. Emangnya Rasul melakukan sesuatu enggak ada artinya, sia-sia. Oh, hati-hati. Jangan nuduh Rasul melakukan sesuatu seperti orang bodoh yang enggak ada artinya. Semua gerakan Rasul itu dengan ilmu. Semua gerakan Rasul itu dengan wahyu. Semua gerakan Rasul itu dengan petunjuk. Ini yang diambil sesuatu dari langit, dimasukkan ke situ, ditutup, kemudian taruh di dadamu. Hafal. Pertanyaannya, kenapa yang dapat kok Abu Hurairah, yang lain kok enggak dapat? Karena Abu Hurairah minta. Karena Abu Hurairah nyari. Karena Abu Hurairah fokus. Maka diberi keistimewaan di situ oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah ini punya banyak keistimewaan. Ya. Di antaranya ya, beliau merupakan rais Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah. Suffah ini orang-orang yang tinggal di serambi masjid Nabi Muhammad SAW. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggal di serambi masjid Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tinggal di situ? Sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal dan mereka hidupnya sudah tidak punya keluarga, hidupnya hanya niat untuk ibadah. Hidupnya hanya niat untuk ibadah. Nah, inilah salah satu dasar sekelompok umat Islam mengkhususkan diri untuk ibadah, itu meniru Ahlus Suffah. Jadi kalau ada umat Islam yang kemudian cuma hidupnya ibadah saja ya, karena sudah tidak punya tanggungan pada istri enggak ada, tanggungan pada anak juga tidak ada, maka dia menjadi orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini Ahlus Suffah. Nah, Ahlus Suffah itu jumlahnya masih hilaf, ada mengatakan sekitar 70 orang lah kurang lebih. Ya, Ahlus Suffah sekitar 70 orang. Abu Hurairah adalah pemimpinnya. Walam yakun ala ghalibihim illa satirul aurah. Dan Ahlus Suffah ini orang-orangnya sangat fakir, bukan lagi miskin. Kalau miskin masih punya pekerjaan, tapi gajinya enggak cukup, itu orang miskin. Mereka orang fakir, jadi enggak punya pekerjaan. Terus makannya dari mana? Tergantung langit. Tergantung langit maksudnya apa? Kalau ada yang ngirimi ke masjid makan, enggak ada yang ngirimi enggak makan. Makanya Rasul menganjurkan yang punya makanan buat 2 orang silakan bawa ke masjid, makan berdua dengan sana. Yang punya makan buat 3 orang ya makan di masjid. Karena di masjid ada orang-orang yang tidak bisa makan. Fuqara'il muhajirin, orang-orang muhajir yang betul-betul tidak punya kekuatan untuk menghidupi dirinya. Ya, kerjaan enggak ada, uang tidak ada. Ini Ahlus Suffah. Nah, mereka itu pakaian, jangankan tempat tinggal. Pakaian yang mereka miliki walam yakun ala ghalibihim, sebagian besar dari mereka itu pakaiannya cuman penutup aurat.
Kita tahu aurat itu kalau pria dari pusar sampai ke lutut. Dari pusar sampai ke lutut. Jadi mereka cuman punya selendang yang nutup auratnya itu. Kita tahu orang haji itu kan pakai pakaian ihram ya, 2 pakaian. Satu pakaian jadi sarung, satu pakaian dari penutup dada. Lah mereka itu pakainya cuman sarung saja. Ya, sarung tanpa jahitan itu yang dipakai oleh ahlu suffah. Bayangkan musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Tapi mereka betul-betul mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah radhiyallahu ta'ala anhum kopasusnya Nabi Muhammad SAW. Standby di masjid, Rasul perintah apa? Mereka orang terdekat yang langsung siap mengerjakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana Nabi SAW yujalisuhum wa ya'nasu bihim. Dan salah satu keistimewaan ahlu suffah, Rasulullah SAW itu biasa duduk bersama mereka. Wih, naik ya. Lebih baik jadi orang fakir tapi terus diajak duduk Kanjeng Nabi daripada orang kaya jarang duduk Nabi. Betul enggak? Makanya Rasul itu paling senang kumpul sama orang fakir. Makanya kalau ada orang enggak senang kumpul sama orang fakir, ini bukan umat terbaik dari umatnya Rasulullah SAW. Uang kok kumpulnya sugih terus enggak mau kumpul sama orang fakir tuh kalau katanya Ustaz Sa'dullah tuh ya. Ustaz Sa'dullah apa namanya Pasuruan ya. Itu kalau ngomong kan fakir gitu ya. Orang-orang fakir enggak dikumpuli, yang dikumpul cuma orang-orang yang kaya. Ini bukan ciri umat yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Rasulullah itu suka kumpul dengan orang fakir, itu suka luar biasa, senang sekali. Sehingga dalam kitab Maulid Simtud Duror dikatakan sifat Nabi Muhammad SAW, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, maka Nabi Muhammad SAW itu datangnya cepat dan tergopoh-gopoh. Belum jamnya udah datang. Kalau yang undang orang miskin. Zaman sekarang yang undang orang miskin rata koyo rapopo. Telat ya ora konangan. Walah saya sak kecekele. Baju apa adanya. Coba kalau yang undang orang kaya takut gak dapat kursi. Pakaian wah gak pantas kalau ini nanti malu pakai ini. Wah gak pas. Wah dandan dandannya. Datangnya awal waktu. Mergo sing ngundang Pak Presiden, jangankan presiden, wali kota aja udah begitu. Kondangan yang undang wali kota, oh masya Allah, ini takut gak dapat kursi. Undangan jam 7, jam 6 udah standby. Padahal maghrib itu jam 6 kurang 5. Jadi sholat maghrib orang. Sholat maghrib ditinggal. Jamak saja nanti maghribnya jamak. Ya na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan sholat, diundurkan cuman gara-gara memenuhi undangannya orang kaya. Nah ini kalau sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Rasul sangat cinta kepada mereka yang miskin-miskin. Makanya sampai muncul doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kelak kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Panjenengan pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Loh Kanjeng Nabi nanti kumpulnya sama orang miskin kok berarti enggak kumpul orang kaya. Pilih sugih apa melarat? Pilih jadi orang sugih, nanti yang diajak Kanjeng Nabi kumpul sama orang miskin gitu. Jawabannya yang pinter gitu ya. Dipilih jadi orang sugih, nanti yang digandeng Kanjeng Nabi kumpul sama orang miskin. Nah itu orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang kalau diundang orang miskin datengnya cepet dewe lah itu. Nah, orang sugih yang enggak gatekan orang miskin, wah, bukan kelompok kami, ya, bukan kelompok kami. Nah, itu ciri orang-orang yang beriman suka kumpul dengan orang miskin. Kumpul dengan orang yang kurang mampu, orang yang susah, orang yang banyak utang, orang yang banyak masalah, kumpul dengan mereka melembutkan hati. Tapi kalau kumpul dengan orang kaya yang hidupnya makannya di restoran ini, ceritanya, wah saya nanti mau ke Bali tanggal sekian. Oh saya nanti tanggal sekian saya mau ke Eropa, tanggal sekian saya mau ke sini, tanggal sekian mau ke sini. Ceritanya begitu, yughsil qalb, buat hati jadi keras. Ya, kumpul yang begitu buat hati jadi keras. Tapi kalau kumpul dengan orang kaya pengajian lain, itu berarti bukan kumpul orang kaya, namanya kumpul orang pengajian. Nah, kumpul sama orang-orang yang kurang mampu, duduk sama abang beca gitu kan, asyik gitu. Nikmatnya luar biasa. Cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa karamallahu wajhah. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
naik kuda yang gagah. Wah, Sayyidina Hasan tuh kaya raya beliau. Duitnya turah-turah Sayyidina Hasan ya. Kaya raya. Naik kuda yang gagah. Di perempatan, pinggir perempatan itu lagi duduk sekelompok fuqara. Orang miskin, orang fakir yang enggak punya apa-apa, lagi duduk mereka dengan debu-debu padang pasir ya, dengan pakaian yang kita tahu sendiri, orang miskin zaman sekarang aja pakaiannya begitu. Paham ya? Jadi yang apa namanya, saudara kita yang enggak mampu ini kan pakaiannya seperti itu. Kalau udah di tempat-tempat yang kumuh, bagaimana pakaiannya itu? Enggak ada tempat, enggak punya rumah penampungan seperti itu. Apalagi zaman Rasul, kalau dikatakan kaum muhajir saja pakaiannya cukup menutup aurat. Mereka duduk dengan wajah yang berdebu, pakaian berdebu, makan. Makan kalau sekarang sego pincuk. Nasi bungkus, nasi pincuk. Di padang Sahara, kira-kira itu rotinya campur debu enggak ya? Ini roti campur debu apa enggak kira-kira? Campur debu. Dan kira-kira rotinya ini kalau sekarang ada roti toko roti yang kualitasnya istimewa. Ada misalnya nih, ini roti Talita ya. Ar-Raudhah kan rotinya roti Talita, iklan gratis. Pakai roti Talita ini kan rotinya majelis, rotinya pengajian, dijamin halal, dirasakan juga enak ya. Nah, kemudian ada roti yang lain. Udah makan enak. Tapi sekarang kalau roti, ada roti itu yang harganya Rp500. Dimakan kira-kira enak apa enggak? Dokter Hermansyah yang bilang, bukan saya. Ya, dimakan kurang enak. Nah, ini sahabat orang-orang yang para tabi'in yang hidup di masa Sayyidina Hasan yang enggak mampu, itu makan roti Arab, tapi orang-orang enggak mampu yang punya, itu alote rairan. Keras, rotinya keras. Sayyidina Hasan diundang. Cucu Nabi, iya, turun toh, mampir makan bersama kami. Marhaba. Oke, kalau kita sekarang ya. Marhaba, siap. Langsung turun dari kudanya tambatkan, langsung duduk sila. Yuk mana makan lahap. Wah, seneng nyeneng kayak gitu ya. Betul-betul seneng, bukan kita kepeksa. Bukan gitu. Betul-betul seneng nih dengan lahap, dengan senang makan enak. Ini makanannya orang yang dicintai oleh Allah. Ini makanan orang-orang yang dulu kakek saya suka kumpul bersama mereka. Kakek saya suka makan bersama mereka. Saya akan makan bersama mereka. Oh, senang diundang tuh. Dengan kalau kita, cici ye. Oh, roti siji pangan, sikatan apa ora aduh. Kita akan mikir ya itu kita. Tapi kalau ini cucunya Nabi Muhammad SAW enggak mikir begitu. Yang ngundang orang miskin tidak dilukai hatinya, dibahagiakan karena apa? Karena dia betul-betul senang. Ini dulu orang-orang yang dicintai oleh kakek saya. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kalian itu mendapatkan pertolongan sesungguhnya berkat orang-orang yang lemah ini di antara kalian. Coba nih kalau yang sudah lemah ini angkat tangan. Gusti kiamat. Untung yang lemah ini doa, ya Allah turunkan hujan. Ki sing donga ki sing lemah-lemah, betul enggak? Ya Allah, jangan ada paceklik. Ya Allah, semoga dolarnya itu turun. Ya ini orangnya lemah. Semoga cari duit gampang. Ini orangnya lemah, makanya ekonomi ini rada enak. Itu gara-gara doanya orang yang enggak mampu. Yang kaya apa doa begitu? Ora. Blas. Mikir. Yang mikir yang enggak mampu enggak mampu. Innama tunsaruna bi du'afaikum. Makanya orang yang suka kumpul dengan orang miskin, orang yang enggak mampu, orang yang lemah secara ekonomi, dijamin dari Nabi Muhammad SAW, innama tunsaruna. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan, berkat yang lemah di antara kalian. Jadi kalau pengen ditolong sama Allah, kumpul bersama mereka. Ya, pengen dapat pertolongan Allah, kumpul bersama mereka. Enggak pengen dapat pertolongan Allah, jauhi mereka. Dijamin mumet. Dijamin hidupnya enggak bakal tenang. Dijamin hidupnya akan penuh dengan persoalan dan kesengsaraan, jalan keluarnya susah. Tapi kalau rajin kumpul bersama mereka dan menyenangkan mereka, maka pertolongan dari Allah akan terus turun. Ini kok udah perhatikan sana tadi nih. Ya, ini sahabat radhiyallahu taala. Monggo diunjukin. Bontelas. Saya belum minum. Boleh minum enggak ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di luar sudah dapat semua minumannya? Sudah. Ini rotinya bisa dibagikan sekarang. Terima kasih.
Lillah. Ngaji itu harus enak. Minum enak. Ya, makan enak. Nanti Jumat lagi enggak tahu ya teri atau apa ya, wallahu alam. Pokoknya kan enak. Yang penting enak. Katanya kalau makan bersama yang dicintai itu enak. Tadi kita sudah ngaku saling mencintai. Jadi makan apapun ya enak, sego garam enak. Betul begitu. Alhamdulillah. Lumayan buat ganjel-ganjel kalau tadi belum sempat makan malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda menyaksikan majelis ini, begitulah gambaran tentang Ashabus Suffah, orang-orang yang hidup di serambi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujalisuhum wa ya'nasu bihim. Dahulu Rasulullah SAW itu suka duduk bersama mereka wa ya'nasu bihim. Rasul kalau udah kumpul bersama mereka merasa tentrem hatinya. Merasa nyaman, merasa senang kalau kumpul bersama mereka. Kira-kira kita udah bisa begitu belum ya? Belum ya? Masih pilih-pilih. Nah, gimana kita bisa kumpul dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu tapi yang ibadahnya bagus? Itulah Ahlus Suffah. Ya, emang contohnya imam-imam masjid di desa-desa itu kebanyakan orang-orangnya tidak mampu atau belum mampu, muadzin-muadzin masjid ya. Kemudian ya jenis itulah. Ya, kita ini termasuk yang belum mampu sebetulnya ya. Cuman gayanya aja gaya mampu ya. Gaya mampu sudah. Baik, ini kita ini kumpulan kita ini kumpulan orang-orang enggak mampu ini. Alhamdulillah. Lebih baik ngomong enggak mampu daripada ngaku mampu. Nah, Rasulullah ya'nasu bihim, senang kalau udah kumpul bersama mereka itu senang. Makanya Rasul mengeluarkan ultimatum. Rasulullah SAW mengeluarkan ultimatum, syarrut ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanannya pesta perkawinan. Walimah itu akad nikah itu, pesta perkawinan akad nikah itu seburuk-buruk makanan kalau yang diundang hanya orang kaya, yang miskin disortir. Itu kan sekarang ada tim pengundang, ada daftar gitu kan. Saya mau ngundang orang punya daftar. Oh, ini daftarnya. Miskin coret. Miskin coret. Rodok orang miskin pending. Sugih lolos. Kaya oke. Sugih banget. Oh, ini jangan sampai dilupakan. Ini yang begini, itu makanannya makanan yang terburuk. Kalau datang pesta perkawinan seperti itu, udah jangan dicicipi lah. Kenapa? Medeni. Makanan yang terburuk kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan makanan yang terburuk? Karena melupakan orang yang kurang mampu. Melupakan kita atau saudara-saudara kita dalam kondisi ekonominya yang lemah. Dilupakan, langsung diultimatum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhum bil-laili fayufarriquhum ala ashabihi. Kalau udah malam Rasulullah SAW manggil tuh Ashabus Suffah, dipanggil. Sini ini kumpul sama saya, sini. Kemudian sama Rasul diutus. Kamu ke rumahnya Abu Bakar, nanti makan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kamu ke rumahnya Umar, makan bersama Umar bin Khattab. Dibagi, didum gitu. Ini biar makan di sana, ini biar makan di sana, diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kira-kira ada enggak yang mikirkan makan malamnya umat Islam ini? Mangan ramangan karepmu. Sekarang begitu. Rasulullah dipikir nih pimpinan sejati. Rasulullah enggak makan sebelum sahabatnya pada makan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tata'ashya ta'ifatun minhum ma'ah. Setelah dibagi-bagi sekelompok orang, Rasul mengatakan ini jatah saya. Kalian makan bersama saya. Dan itu digilir. Wah, paling senang tuh sahabat kalau udah makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan enggak ya? Makan satu nampan bersama Kanjeng Nabi itu seperti apa ya? Boten saged dahar bib. Pekewo, Rasul enggak begitu. Rasulullah SAW itu kalau udah kumpul sahabatnya gerap ya. Jadi berwibawa tapi sahabatnya enggak sampai pekewo. Ya makan ya waktu makan ya nyantai makan gitu ya. Santai. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza ja'at hadiyatun asaba minha wa batta ilaihim minha. Kalau Rasulullah SAW dapat hadiah dari seseorang, maka Rasulullah SAW
asaba minha, beliau cuma ngicipi sedikit, setelah itu diberikan kepada ahlus suffah. Nih, bawa ke masjid biar dimakan sama sahabat-sahabatku yang di sana. Wa idza ja'athu shadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yusib minha. Tapi kalau ada orang ngasih sedekah, Rasul saya mau sedekah, maka Rasul enggak ngambil sedikit pun, semuanya diberikan untuk sahabatnya. Karena haram bagi seorang nabi menerima sedekah. Rasulullah enggak makan harta sedekah. Tapi kalau hadiah diterima. Hadiah sama sedekah itu berbeda, apalagi zakat jauh berbeda. Ini udah jam berapa ini? Ya, jam 10 kurang 1/4. 9:47. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan Abu Hurairahnya Jumat yang akan datang. 10:30 kita selesai. 45 menit enggak nyampe ini untuk tanya jawab. Mas Sidik? Sudah siap Mas Sidik? Sudah siap Habib. Ya, SMS-nya udah juga disiapkan? Untuk SMS di malam hari ini bisa melalui nomor 083 865 430 777. Ulangi lagi Mas Sidik. Di nomor SMS 083 865 430 777. Sekali lagi di SMS 083 865 430 777. Ya, itu bagi yang mau SMS, silakan SMS mulai sekarang. Kemudian untuk yang mau telepon, bisa telepon langsung malam hari ini insyaallah. Tolong dicatat nomornya yang mau telepon. Ya, dengan catatan kalau nanti pertanyaannya mengandung sara langsung saya putus. Ya, kalau pertanyaannya, jadi pertanyaannya tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mencaci orang lain. Ya, kalau pertanyaannya mengandung sara nanti langsung saya putus. Nah, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba teleponnya dimatikan sama operator gitu ya. Bisa telepon ke nomor 0271, kodenya Solo ya, 0271 633 860. Bagi yang ingin bertanya via telepon langsung, bisa telepon ke 0271 633 860. Sekali lagi 0271 633 860. Itu yang mau tanya via telepon. Demikian. Ada yang udah masuk Mas Sidik? Ada di line telepon Habib. Silahkan Mas Sidik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Volumenya kurang keras Mas Sidik. Mau nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya. Iya, dari mana? Dari Kalioso. Dari Kalioso. Iya, suaranya agak keras dikit ya. Oh ya. Mau kalau sholat jamaah waktu rakaat pertama itu lampunya masih hidup nyala tidak uglanan itu. Sholat ya, misalnya. Ternyata rakaat pertama uglanan sehingga tidak bisa melihat imam, itu sebaiknya gimana, Bu? Tidak bisa apa? Tidak bisa melihat gerakan imam. Iya, masih bisa dengar suaranya imam enggak? Masih bisa. Ya, berarti bisa tahu kira-kira imam ini lagi rukuk, lagi sujud, lagi i'tidal, bisa tahu? Bisa. Bisa. Ya, oke. Kalau masih bisa tahu gerakan suaranya imam, maka ikuti imam dengan aba-aba suaranya itu kan. Allahu Akbar, berarti ini mulai rukuk misalnya, sami Allahu liman hamidah, mulai i'tidal. Ya, lanjutkan sholatnya tetap berjamaah. Kecuali nanti kalau sudah sampai sound system juga terputus, kemudian yang di belakang tidak bisa mendengar, dan tidak ada orang yang menyampaikan suara imam. Tidak ada menyampaikan suara imam. Kemudian juga tidak bisa melihat soft yang di depannya. Wes iki peteng dedet gitu ya. Jadi sampai soft di depannya juga tidak kelihatan. Ini hampir mustahil. Ya, hampir mustahil karena biasanya soft di depan masih kelihatan. Di depan itu ikut di depannya lah lagi. Tapi andai kata anggap saja kondisi terjadi pada seorang yang tunanetra. Orang tunanetra dia hanya berpegang pada suara. Nah, ketika itu sound sistemnya mati karena oglangan, PLN padam. Maka dia boleh mufarokoh.
ya, langsung niat sholat sendiri. Karena dia sudah tidak bisa mengikuti imam. Sebab ketinggalan imam 3 rukun itu sholatnya otomatis batal. Begitu dari Kalioso, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Dik. Selanjutnya di line telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Oke, line teleponnya kita pending dulu sebentar Mas Dik. Kita coba di sini ada yang mau nanya enggak? Iya. Yang tengah dulu. Silakan pakai mic-nya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana? Nama saya Muhammad Nurdin dari Tawangsari. Muhammad Nurdin. Iya. Saya tadi jadi teringat dengan peristiwa waktu Ramadan kemarin kita tarawih itu ada kejadian yang saya anggap lucu karena yang menjadi imam sesungguhnya dia kalau di dalam kampung disebutnya sudah sebagai wakil mudin. Nah ini atau seseorang lain yang atau kita nggak perlu sebut siapa dia melakukan sholat itu menjadi imam. Pada saat dia mau ruku itu di ruku duluan baru dia bilang Allahu Akbar. Begitupun dia sujud sampai i'tidal dan seterusnya. Jadi mendahului makmum, apakah ini cara kami? Kalau menurut saya pribadi ini kayaknya kurang pas. Gimana Bu? Ya, itu hanya masalah keutamaan ya. Jadi imam itu kapan dia membaca takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka dia membacanya seiring dengan perpindahan gerakannya. Ya Allahu Akbar, misalnya mau rukuk ya. Ketika dia Allah itu ketika gerak mau rukuk, ketika akbar persis pada waktu rukuk. Tapi ada imam yang mungkin sangat berhati-hati karena tidak mau ada makmum yang mendahuluinya, maka imamnya rukuk dulu baru Allahu Akbar. Ya, ini salah pemahaman aja. Jadi bukan masalah salah sampai batal sholatnya, tidak. Tapi akan lebih utama kalau memang takbiratul intiqal itu seiring dengan gerakannya. Sami'allahu liman hamidah gitu. Ketika hamidah betul-betul sudah berdiri tegap. Allahu Akbar. Ketika akbar posisi sudah sujud. Jadi mulainya tetap ketika mau gerak. Begitu? Terima kasih banyak. Silahkan di depan. Ya. Mic-nya pakai mic. Nyampe enggak? Kalau enggak panjenengan ke sana dulu sedikit. Sambil berdiri enggak apa-apa. Enggak nyampe katanya. Nyampe enggak? Ibu-ibu saya mohon maaf ya. Insyaallah Jumat depan mic-nya sampai ke ibu-ibu. Sementara ibu ditulis dulu. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi dari Boyolali. Iya, Abdul Hadi. Pertanyaan saya itu masalah orang berdoa. Dalam Jumat itu bab kedua biasanya ada doa itu. Iya. Itu kebanyakan saya melihat itu ada ya baru-baru ini banyak sekali bahwa kalau ada orang berdoa itu tidak boleh mengamini itu. Maksudnya angkat tangannya itu. Tidak boleh mengamini. Apa itu ada dasarnya misalkan diperintah atau diapakan itu saya ingin tahu itu. Iya, terima kasih. Akhirnya Abdul Hadi dari Boyolali. Betul ya? Dari Boyolali. Pabrik beton. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk telepon yang terus masuk ini ya. Nanti biar Allah yang menentukan siapa yang keterima. Sekarang kita jawab dulu yang di sini. Nah, masalah mengangkat tangan ketika berdoa itu sangat disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali riwayatnya. Ya, banyak sekali riwayatnya. Nanti di buku saya itu Ahlul Bid'ah Hasanah udah saya jelaskan di situ. Nanti bisa dicek. Nah, kalau ada orang mengatakan mau doa angkat tangan enggak boleh, otomatis sudah terbantah dengan hadits-hadits yang menjelaskan bahwasanya ketika berdoa disunahkan mengangkat tangan. Coro bodohnya kata orang Jawa gitu ya. Namanya orang minta itu ya menengadahkan tangan. Salah satu hadisnya itu ketika Rasul sholat gerhana itu ya, angkat tangan sampai ketiak beliau kelihatan itu. Karena permohonannya luar biasa seperti itu. Nah, juga Rasul juga mengatakannya, tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangan itu diturunkan. Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Di situ disebutnya, jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan berdoa mohon kepada Allah.
Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Itu menunjukkan Rasul memerintahkan kita kalau berdoa angkat tangan. Nah, tapi bukan berarti kemudian harus angkat tangan. Mau sedekap tangan lurus juga boleh. Mau tangan lurus juga boleh. Hanya saja ya rada aneh orang semua angkat tangan dia kemudian lurus, aku mau angkat tangan aku. Ini juga rada aneh. Lah kita kalau ngurusi orang aneh-aneh nanti kita ikut aneh, wis ben karepmu gitu aja selesai. Kasih tahu dalilnya enggak mau ya terserah, enggak usah diurusi. Jelas? Ya, silakan yang di telepon Mas Sidik. Ya. Radionya dikecilkan. Bagi yang mau telepon radionya tolong dikecilkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Habib. Iya. Itu saya itu pernah ya sholat itu pas atahiyat. Tolong Pak radionya dikecilkan dulu, kemudian Bapak ngomongnya agak keras sedikit, biar nggak setoran. Saya itu pernah sholat. Bapak nama siapa? Oh, nama saya Adi di Wonogiri. Dari Wonogiri, iya. Gimana Pak? Itu pas atahiyat itu jarinya itu digerak-gerakan Pak. Atahiyat jarinya muter-muter gerak gimana gitu ya? Muter ya, saya itu nggak tahu. Itu memang ada tuntunannya apa tidak gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ganggu konsentrasi itu. Wah, ini kok gerak-gerak kan bingung saya itu. Bingung ya. Gimana yang betul gitu ya? Nah iya itu yang bikin manten itu apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Ya. Terima kasih Pak dari Wonogiri. Para pendengar dimanapun Anda berada, orang yang sholat ketika atahiyat jarinya lurus, ini Imam Syafi'i mengajarkan jarinya lurus, tidak digerak-gerakkan. Kemudian ada yang mengajarkan agar jarinya digerak-gerakkan. Gimana? Yang lurus benar, yang gerak-gerak benar. Yang enggak benar yang dada. Nah, ini enggak benar. Enggak ada tuntunannya. Kalau masih lurus, gerak-gerak itu masih ada dalilnya. Memang orang itu beda-beda. Ada orang yang dengan muter-muter gini khusyuk katanya. Saya kalau muter-muter gini khusyuk. Ada yang begitu. Ya sudah, silakan muter. Yang enggak boleh kalau begini. Nah, ini begini ada nih. Enggak ada. Kalau begini batal nanti sholatnya ya. Karena ini gerakan tangan berlebihan. Tapi kalau gerakan jari ini dalam sholat, kalau jari kita ini gerak mau puluhan ribu kali tidak membatalkan sholat. Jari. Seperti misalnya ada orang kok pipinya gatel. Kalau dia garuk-garuk dengan semua telapak tangannya, jari tangannya, itu nanti sholatnya batal. Kalau bergeraknya 3 kali berturut-turut. Tapi kalau dia tahu fikih, dia cara garuknya pakai ilmu. Gimana? Telapak tangannya diletakkan di pipi, nanti cuma 1 jari yang garuk. Kalau yang garuk ini cuma 1 jari, yang gerak cuma 1 jari seperti atahiyat tadi, jari yang gerak puluhan ribu kali tidak membatalkan sholat. Hanya saja yang geladrah wong sholat kok garuk-garuk. Mau ngadep presiden aja mau garuk pekewo kan gitu ya. Masa ngadep Allah kok garuk-garuk, ya diempet, mestinya diempet, ditahan. Nah kalau atahiyat boleh digerak-gerakkan, masih ada hadisnya ya. Jadi jangan jadi pertentangan. Silakan yang mau digerakkan monggo. Kalau Imam Syafi'i, kalau saya tidak bergerak gerak. Saya ngikuti yang tidak gerak. Tapi kalau ada yang mau gerak tidak jadi masalah. Jangan dipeributkan cuman gara-gara yang seperti itu. Mari kita urusi yang enggak sholat saja. Nah, yang belum sholat. Begitu Pak. Terima kasih dari Wonogiri. Ya, jangan bingung lagi. Panjenengan tapi jangan digerak-gerakkan. Panjenengan yang lurus saja ikut saya. Yang lurus. Ya, ikut para ulama yang madhab Syafi'i. Kalau yang lain mau begitu silahkan, tidak jadi masalah. Lanjutkan Mas Sidik. Dilan telepon lagi Habib. Ya, silahkan Mas Sidik sekarang yang jawab. Suaranya empuk soalnya. Assalamualaikum. 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 Beb, mau tanya Beb. Ya, silakan. Kalau sholat saya itu kalau matanya terpejam kok saya itu mantep gitu, tapi kalau sudah terpejam itu kok belayang pikirannya tuh gimana? Boleh enggak? Jangan ditutup dulu Bu, saya mau nanya, Ibu namanya siapa? Oh, Ibu Hajah Maimunah. Ibu Hajah Maimunah? Iya, Suruh. Dari mana Bu? Suruh itu di Suruh Salatiga. Salatiga yang perbatasan Semarang itu ya?
Iya, iya. Ya, terima kasih Bu Hajah Maimunah. Alhamdulillah. Jadi orang sholat ada yang memejamkan mata, ada yang membelalakkan mata. Buka mata gitu ya. Ada yang buka mata, ada yang dengan terpejam. Bagaimana kaidah sholat? Kaidah sholat itu mata seharusnya melihat tempat sujud. Mata seharusnya melihat tempat sujud. Nah, kalau dia dengan melihat tempat sujud bisa khusyuk, maka mata terbuka melihat tempat sujud itu yang paling utama. Hanya saja sekarang tempat sujudnya itu penuh dengan gambar. Gambar masjid, gambar bunga, kan sajadah seperti itu. Kadang lihat tempat sujud langsung ingat bunga-bunga di taman, kemudian ingat yangnya. Wah, akhirnya tambah kacau, melek tambah aku kelingan yangku, akhirnya nggak khusyuk kan gitu ya. Ada lagi lihat tempat sujudnya itu kemudian kok warnanya sesuatu motif-motif yang ada corak macam-macam mengingatkan sama tempatnya orang yang biasa nagih utang. Wah, akhirnya tambah sholatnya kelingan utang. Nah, terus gimana dia kalau lihat tempat sujud dia nggak bisa khusyuk, dia memejamkan mata. Imam Ghazali yang mengatakan inti dari sholat adalah kekhusyuan. Nanti buka kitab Ihya Ulumuddin tentang masalah sholat ya. Di situ dijelaskan inti sholat adalah kekhusyuan. Nah, kalau dengan memejamkan pandangannya itu bisa buat dia khusyuk, maka dengan memejamkan pandangan itu lebih utama daripada kalau dia buka mata kemudian tadi belayang gitu ya. Belayang. Makanya ibu lanjutkan pejamkan mata tidak jadi masalah, tapi jangan sampai ngantuk atau tidur. Sebaliknya ada orang yang kalau merem pejamkan mata tambah belayang. Begitu merem ketokan kabeh dia. Kelingan ini, kelingan itu ya, kelingan utang. Kalau merem justru dia itu konsentrasinya kebawa ke dunia yang di luar sholat. Maka buat dia merem itu tidak utama. Utamanya dia membuka mata. Intinya mana yang lebih khusyuk. Kalau khusyuknya dengan memejamkan mata, silakan pejamkan mata. Kalau khusyuknya dengan buka mata, silakan buka mata. Hanya saja, kalau ibu atau siapapun yang mendengarkan ini dalam sholat memejamkan mata, maka ketika sujud matanya harus dibuka. Harus itu bukan berarti kalau merem kemudian batal, tidak. Walaupun merem tidak batal, artinya dari segi utama. Kalau sujud matanya enggak dibuka, ulama mengatakan berarti anggota sujudnya ini, wajahnya ini belum betul-betul sujud kepada Allah. Yang sujud baru hidungnya, dahinya, pipinya, mulutnya. Matanya enggak ikut sujud. Kenapa? Merem. Nah, matanya disuruh membuka, ya, buka biar matanya lihat tempat sujud sedekat-dekatnya. Itu yang diajarkan oleh para ulama, ini yang terbaik. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Mas Sidik, line SMS ada berapa? Di SMS ada 180. Jangan ditutup dulu, biarkan Mas Sidik. Karena begini, kenapa line SMS tidak saya tutup? Kabar gembira. Ya, kabar gembira. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab itu akan saya jawab dalam bentuk tabloid. Saya akan buat tabloid. Waktu kan bilang Ar-Raudhah buat tabloid. Tabloidnya Ar-Raudhah hanya berbentuk tabloid tanya jawab. Ya, tabloid tanya jawab. 12 halaman isinya adalah soal dan jawab. Dan itu nanti soal dari SMS, jawaban saya pilihkan sesuai dengan dalil-dalil yang pas. Insyaallah dengan 12 halaman itu akan banyak bisa dijawab. Terbit 2 minggu sekali. Harga Rp5.000 per eksemplar. Tebelnya, lebarnya ukuran A4 kuarto. Jadi bukan folio bukan buku kecil ya, tapi A4. 4 halaman full color, yang 8 halaman hitam putih. Insyaallah seperti itu. Agar nanti itu jadi tabloid berseri. Ya, nanti tabloid edisi 1, edisi 2, edisi 3. Sehingga kalau udah banyak, panjenengan semua udah bisa jadi ustadz. Kenapa? Ada pertanyaan tinggal buka. Nih. Tunggu sebentar, saya mau tanya. Tunggu sebentar ya. Saya tak ke kamar mandi, masuk dalam buka. Keluar. Oh, itu gampang jawabannya begini. Kepean dulu. Ada kepeannya. Karena kalau harus buka hadis, buka Quran, buka buku mungkin terlampau sulit. Tapi kalau udah dikemas dalam bentuk tanya jawab dan pertanyaan yang masuk itu menjadi pertanyaan yang segar ya. Pertanyaan yang segar. Begitu Mas Sidik tujuannya. Silakan yang di line telepon lagi Mas Sidik. Di line telepon lagi. Buat yang mau telepon dari rumah, tolong untuk volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya. Di line telepon, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya tolong dibanterkan sedikit Mas.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak keras ngomongnya, Mas. Oh iya. Habib mau tanya, Habib. Mohon maaf, dari siapa ini? Oh, dari Arif di Ampel, Boyolali. Dari Arif di Ampel, Boyolali. Silakan Mas Arif. Saya ingin tahu tentang ini, Torikot itu ya. Tolong dijauhkan dari radionya dulu. Ini radionya mati itu. Ingin tanya tentang apa? Sejarah Torikot dan tingkat-tingkatannya itu gimana? Thariqah dan tingkat-tingkatannya. Iya, iya. Oh ya, terima kasih. I get your point. Paham maksudnya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masalah thariqah, ya. Sebetulnya Islam itu ada syariat, ada thariqah, ada hakikah. Thariqah secara bahasa artinya adalah jalan, ya. Adalah jalan. Nah, kemudian thariqah yang dikenal selama ini di masyarakat itu adalah jalan yang biasa digunakan orang-orang soleh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada yang namanya thariqah Naqsabandiyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Syadziliyah, thariqah Alawiyah, ya. Ada yang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, ada thariqah At-Tijaniyah, ya, ada thariqah Rifaiyah dan lain sebagainya. Semua itu dinisbatkan kepada gurunya yang membentuk jalan tersebut. Nah, thariqah itu hubungannya dengan apa? Pendekatan spiritual. Karena setiap mursyid thariqah kalau untuk fikihnya mengikuti imam 4 madhab. Tetapi pendekatan spiritual, bagaimana hati ini bisa kenal sama Allah, hati ini bisa merasakan khusyuk, hati ini bisa menjadi dekat kepada Allah. Bagaimana seorang itu bisa merasakan manisnya zikir, seorang itu bisa merasakan manisnya sholat. Maka diperlukan metode tertentu agar dia bisa menjadi seperti itu. Nah, itu dengan thariqah, ya, dengan thariqah. Nah, kalau tingkatannya thariqah, ya udah, setiap thariqah itu bagus. Jadi tidak usah kita membanding-bandingkan antara thariqah ini dan thariqah itu kira-kira bagaimana. Yang penting thariqahnya benar, gitu saja. Jangan ada namanya ada thariqah, ya, tapi ada thariqahan gitu. Thariqah yang benar pasti itu adalah benar. Nah, tinggal diikutin dan jangan bingung diamalkan. Yang penting pengamalan dari amalan thariqahnya itu. Bukan cuma orang yang berlabelkan saya ikut thariqah ini loh, saya ikut thariqah ini cuma untuk berbangga-banggaan, tapi amalannya juga tidak diamalkan. Nanti guru thariqah juga ngomong, kamu cuma pakai nama saya dan enggak mau ngamalkan amalan saya, cuma bisanya ngaku. Nah, biasanya thariqah itu amalannya macam-macam. Ada yang di muridnya disuruh ngamalkan la ilaha illallah sekian puluh ribu kali untuk jadi muridnya. Ada yang cuman dia suruh ngamalkan kalimat tersebut, ya, dan zikir-zikir yang lain setiap hari sekian kali. Beda-beda metode antara thariqah yang satu dengan thariqah yang lain. Itu ibarat dalam ilmu kedokteran untuk menyembuhkan satu penyakit, itu antara universitas yang satu dengan universitas yang lain kadang metodenya berbeda. Kalau saya tidak salah, Pak Dokter, saya boleh nanya ilmu kedokteran sedikit saja. Metode untuk mengobati orang yang sakit demam berdarah antara UNS sama Undip sama UGM kira-kira sama enggak? Ada bedanya. Ada madhabnya. Madhab ngobati demam berdarah itu ada. Ini saya enggak ngerti, saya cuma naik sama dokter. Beliau yang dokter loh, bukan saya. Saya cuma nanya. Ada yang metodenya dengan banyak memberikan transfusi. Ada yang metodenya dengan banyak memberikan cairan. Betul? Oh ya bener ya. Kok ya bener ya? Sudah tanya dulu. Dulu udah pernah tanya gayane kita ngerti ngono ya. Dulu udah pernah belajar. Jadi kata ada orang kena kasus demam berdarah, kadang tuh orang bingung kan. Ini kok ditransfusi gitu ya. Ini transfusi kok enggak dikasih infus yang banyak. Yang satu kok dokternya nyantai, udah kasih infus. Kok enggak ditransfusi, kenapa? Ya semua itu tujuannya sama, metodenya yang berbeda. Metodenya berbeda tapi tujuannya sama. Itu cuman karena gurunya berbeda. Gurunya dari universitas di mana belajar ilmu kedokterannya berbeda, metode penyembuhannya juga berbeda. Thariqah itu ya seperti itu. Mudeng mboten? Pak dokter mudeng, yang lain enggak mudeng ini. Ini kan bahas ilmu kedokteran yang begitu. Ya seperti orang buat sambel. Sambel itu yang penting ada lombok di situ kan ya.
Nah itu ada yang di jus, ada yang diulek, kemudian nanti ada yang lomboknya sekian, dicampur ini, dicampur itu. Yang penting rasanya pedes. Nanti sedapnya lain-lain. Ya sedapnya lain-lain. Sambal terasi sama sambal bawang, sama-sama sambal, tapi sedapnya beda. Sambal terasi, sambal bawang sama sambal lotis lain lagi gitu. Ya, semua punya metode dan punya tempat tersendiri. Ada cara-caranya. Karena itu tidak usah bingung dalam bertorikoh ya. Tidak usah bingung dalam bertorikoh. Yang bingung tuh orang yang nggak punya torikoh. Ya, orang yang nggak punya torikoh itu orang yang bingung. Kalau orang yang udah bertorikoh jangan bingung. Karena sudah ada yang membimbing, yaitu guru-gurunya. Jangan khawatir. Yang ikut ngaji bareng bersama saya ini semuanya pasti orang yang bertorikoh. Iya, nggak usah disebut, pokoknya orang bertorikoh kan gitu. Jelas kita zikir, ya kan? Kita zikir, sholawat iya, kalimat tahlil juga iya, ya, tahmid juga iya. Dan di sini torikohnya macam-macam. Oh, yang dari Kalioso itu torikohnya qadiriyahnya kuat. Betul Bu Ibu? Bu, Kalioso qadiriyah Bu. Banyak yang jawabannya iya apa enggak? Iya. Kok saya tahu Bu? Tanya. Enggak, saya enggak tanya, dikasih tahu sama kiainya. Itu santri-santri saya banyak tuh ibu-ibu yang ke sana ya mereka thariqah qadiriyah. Jadi banyak di sini orang-orang berthariqah, jangan khawatir. Semuanya kita bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Mas Sidik, SMS-nya udah ada berapa itu? Ada 190 Habib. Alhamdulillah 190 SMS. Sekarang yang SMS coba dicari yang nomor teleponnya dari luar negeri Mas Sidik. Ada yang masuk enggak? Sambil line teleponnya dibuka, silahkan. Di line telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Habib. Iya, bisa saya dengar. Tapi tolong keras sedikit Pak suaranya. Saya dari Gunung Kidul Jogja. Dari Gunung Kidul Jogja. Pak Dono ini. Bapak siapa? Mau nanya Habib ya. Di kampung-kampung saya itu biasanya kalau ziarah kubur itu banyak yang lepas sendal sebelum masuk itu. Kalau ziarah kubur banyak yang lepas sandal. Itu apakah ada dalilnya gitu nih? Yang pasti itu. Jadi banyak mau masuk itu kan banyak alas kaki itu dilepas gitu. Iya. Kan gitu mayoritas gitu. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Habib ya. Belum saya jawab Pak. Saya baru mau ngomong jawabannya Jumat depan ini. Ya. Gini, sepanjang yang saya tahu. Kalau tadi ditanya dalilnya apa nanti akan saya jawab ya. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu kita masuk area pemakaman. Area pemakaman di situ kan tanahnya banyak mengandung najis. Ya, banyak mengandung najis. Diperkirakan banyak mengandung najis. Justru kalau pakai sandal itu akan melindungi kaki kita dari najis. Tapi ada area-area pemakaman yang memang dilarang pakai sandal. Ya, seperti kalau kita ziarah ke makam Sunan Kudus. Di situ mau masuk area pemakaman wajib sandal dilepas. Saya juga belum tahu alasan yang mendasarinya itu apa. Saya belum ngerti. Kemudian hukum yang mendasari apa belum ngerti. Hanya saja kalau mau dilepas mau dipakai kan tidak jadi masalah. Artinya bukan sesuatu yang kemudian kalau dilepas ini ada unsur yang berdosa, enggak ya, tidak jadi masalah. Mau dilepas boleh, dipakai juga boleh. Nah, hanya saja untuk yang melepas saya belum tahu, coba saya mau cari tahu. Ya, kalau ada yang pendengar yang tahu tolong saya diberi tahu. Jadi enggak repot cari tahu. Orang cari ilmu tuh gitu, barter, tukar tambah ilmu. Yang satu ini saya belum ngerti, saya belum tahu. Insyaallah Jumat depan akan saya berikan jawaban, tapi bukan asal jawaban ya, yang betul-betul ada sumbernya. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak dari Gunung Kidul bisa memberikan pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Jazakumullah khair. Berarti saya dapat tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, lanjutkan Mas Sidik.
Di line SMS nih Habib. Ya. Dari Banjarmasin. Boleh Banjarmasin. Dari Ari. Mau bertanya gimana kalau harta waris tidak dibagi dengan menggunakan ilmu faraid? Apa ada hukumnya dalam agama? Begitu. Iya. Yang jelas itu warisan itu harus dibagi sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu kalau kita lakukan tidak sesuai apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, maka orangnya berdosa. Orangnya berdosa. Pembagiannya tidak sesuai aturan Allah. Otomatis yang membagikan dan yang dibagikan semuanya berdosa. Karena itu umat Islam harus sadar, kalau udah ada warisan ya pakai hukum Islam. Kecuali ada 5 orang bersaudara kemudian mengatakan begini, kakak-kakakku, saya ini sudah cukup duitnya, udah bagian saya pek untuk kalian. Itu satu ngomong gitu kan. Yang satu ngomong juga gini, kakak saya udah banyak duitnya, silakan bagian saya untuk kalian. Kemudian yang satu juga ngomong gini, kakak bagian saya udah banyak, silakan untuk kalian. Akhirnya tinggal cuman satu orang, ya wis PN. Ya itu jadi miliknya. Karena ada pernyataan bagian saya untuk kalian, bagian saya untuk kalian. Bagi dengan cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kan banyak orang tidak mau pakai hukum agama soalnya. Ya, saya nggak mau pakai hukum agama, saya mau pakai hukum negara. Loh, kira-kira hukum agama itu bukan hukum negara. Hukum agama itu juga hukum negara karena diatur di perundang-undangan masalah warisan secara Islam. Jadi kalau orang pakai warisan Islam itu hukum negara. Nah, sayangnya ada umat Islam nggak mau pakai hukumnya umat Islam yang seperti ini, kira-kira bagaimana? Ya otomatis berdosa. Ya otomatis berdosa. Nanti hartanya tidak akan berkah. Ya hartanya tidak akan berkah. Silakan Mas Sidik. Di SMS-nya belum bisa terbaca, Beb. Masih banyak yang masuk. Oh ya. Ada di tempat ngobrolnya websitenya Rontoh, ada yang tanya untuk bertanya melalui BlackBerry Messenger, bagaimana caranya begitu? Wah, ini kalau saya buka PIN saya repot ini. Ya, kirim SMS dulu ke nomor saya, nanti khusus panjenengan akan saya kasih PIN saya. Ya, sebab kalau nanti PIN saya buka, terlampau banyak kontaknya, BB-nya error. Ya, BlackBerry-nya error. Jadi SMS saja ke saya, PIN Anda nanti akan saya add insyaallah. Ya, akan saya add, nanti kalau udah bisa tanya lewat BlackBerry, insyaallah seperti itu. Tadi. Nah, ini sedikit ada komentar di handphone saya dari penggemar Al-Hidayah, ini buat Al-Hidayah FM. Mas Sidik? Ya, Habib. Untuk Al-Hidayah Mas Sidik. Al-Hidayah, Habib, radioku gak pernah kupindah gelombang karena aku sangat mencintai pengajian di radio Al-Hidayah. Eyang Suryo, Wonogiri. Eyang Suryo, Wonogiri. Sudah saya balas dengan dibacakan live Eyang Suryo, gitu ya. Ini Mas Sidik pecinta Al-Hidayah dari Wonogiri. Sebenarnya banyak ya pecinta Al-Hidayah yang SMS ke saya menunjukkan betapa cintanya pada Al-Hidayah. Semoga Al-Hidayah bisa terus jaya di udara dan di akhirat, insyaallah. Lanjutkan Mas Sidik. Di SMS-nya masih dicari. Ini Beb di line telepon. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Ya, saya dengar Bu. Lanjutkan. Dari siapa ini? Dari Ibu di Ungaran, Habib. Agak keras dikit. Dari ibunya Haidi di Ungaran. Dari Ungaran. Ya. Iya. Apa yang mau ditanyakan Bu? Dalam pengajian Dasawisma kemarin itu banyak ibu-ibu yang menanyakan, ulama yang jauh itu ulama sepuh itu kan kalau sholat subuh setelah doa kunut itu melakukan membaca doa bala. Nah itu kan Doa apa? mereka sering membaca sambil tangannya ditelungkukan. Oh ya. Nah ibu-ibu meminta alasan yang sejelas-jelasnya tentang hal tersebut. Tentang doa tolak bala itu ya? Iya. Setelah kunut. Alasannya kenapa kok tangannya ditelungkukan? Untuk jawabannya saya ucapkan Tangannya dibalik begini. Oh ya Bu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, doa kunut sekarang digabungkan kunut subuh dengan kunut nazilah.
Ya, dengan kunut nazilah. Kenapa? Karena dipandang oleh para ulama umat Islam zaman sekarang berada dengan banyak sekali umat Islam yang dizalimi. Ya, banyak sekali umat Islam yang dianiaya. Makanya perlu dibacakan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu disertakan dengan doa kunut subuh. Sebagian ulama bahkan membacanya di kunut subuh dan kunut isya. Ya, setelah isya itu ada yang bahkan 5 waktu kunut terus. Nah, kalau kita 5 waktu kunut terus nanti repot di Indonesia ini. Dipikir aliran aneh dan lain sebagainya. Makanya sebagian pilih cukup di kunut subuh. Nah, kemudian ketika baca balak, kenapa kok kalau baca doa tangannya kan menghadap ke langit. Tapi ketika urusan balak kok tangannya dibalik. Ya, tangannya dibalik. Jadi telapak tangannya menghadap ke bawah, kemudian hitamnya tangan menghadap ke langit. Memang disunahkan oleh Rasulullah SAW kalau kita minta yang baik disuruh menengadahkan tangan, telapak tangan ke langit. Tapi kalau berlindung dari yang buruk, maka dibalik telapak tangannya ke bawah, bagian hitam ke arah langit. Nah, bagian hitam ke arah langit itu jangan cuma diam, tapi ditolakkan, dinaikkan ke atas. Jadi seperti nolak ke langit. Seperti kalau kita yang putih itu sebetulnya sedikit bergerak seperti minta gitu ya. Tapi kalau nanti kakek gerakan batal sholatnya. Ini kalau di sholat nggak begitu. Kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat, biasanya ulama kalau ada Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri kami ampunan, itu kan tangannya digerak-gerakkan ke bawah, seperti narik sesuatu dari langit. Tapi kalau berlindung dari keburukan, ya Allah jauhkan kami dari petaka, ini seperti membuang sesuatu dari tubuhnya. Jadi ditolakkan, dibuang. Memang itu hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, anjurannya seperti itu, Bu. Terima kasih dari Ungaran. Jadi ini alhamdulillah ya, majelis kita juga didengar di Ungaran, di Banjarmasin tadi ya. Kemudian di Gunung Kidul, ya, kemudian di Wonogiri. SMS yang masuk banyak dari Klaten, dari Sragen dan lain sebagainya. Ini Mas Sidik, mohon maaf line teleponnya kita matikan. Ya, Habib. Insyaallah nanti Jumat depan disambung. Waktunya masih ada 10 menit. Ya, 10 menit kurang lebih. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. SMS-nya jangan dimatikan Mas Dik, biar masuk terus ya. Ya, Habib. Hukum menikah dengan non-muslim. Ya, jelaslah hukum negara ini menikah dengan non-muslim tidak sah. Karena itu kalau menikah agamanya harus sama, betul? Saya ikut hukum negara ini ya. Jadi KUA mengatakan nikah itu harus sama agama. Jadi menikah dengan non-muslim hukum pernikahannya tidak sah. Kemudian jika masuk Islamnya hanya agar bisa menikah, setelahnya tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai muslim, apakah hubungan keduanya tetap disebut zina? Kalau ketika menikah dia masuk Islam, kemudian setelah itu tidak menjalankan hukum Islam, belum tentu dia murtad. Ya, kalau dia tidak menjalankan hukum Islam, belum tentu dia murtad. Mungkin dia muslim tapi malas. Dia tahu sholat wajib, dia tahu puasa wajib, dia tahu zakat itu wajib, tapi dia malas. Kalau dia itu meninggalkan kewajiban karena malas, maka dia tetap seorang muslim. Meskipun itu cuma sekedar di KTP atau di hatinya dia muslim, tetapi dia belum mau menjalankan aturan Islam karena malasnya. Yang seperti ini maka pernikahannya tetap sah, hubungannya tidak zina. Tapi kalau dia memang betul-betul murtad, dia tidak mau keluar dari agama, tidak mau agama Islam, terbukti dari KTP-nya diganti tidak Islam lah, tidak agama. Kan KTP kan dia harus nyantumkan agama. Kalau dia tetap nyantumkan Islam berarti dia muslim. Tapi kalau dia di KTP-nya nggak mau nyantumkan Islam lagi, berarti dia sudah bukan muslim. Maka yang seperti itu hubungannya otomatis seketika dia murtad berarti nikahnya jatuh cerai. Maka kalau dia hubungan intim jadinya zina. Nah, kemudian wanita yang soleh adalah untuk suami yang soleh. Faktanya yang istrinya solehah sering bersuamikan yang enggak soleh gitu ya, atau Islam KTP. Kita ini ngukur soleh dan solehah ini dari mana? Kadang ada orang yang dipandang ketoknya solehah, artinya enggak soleh. Kadang ada orang yang dipandang itu enggak soleh, tapi orang itu soleh. Jadi semua itu proses. Jangan kita melihat sekarang gitu. Jangan kita melihat sekarang. Kita melihatnya nanti bagaimana. Makanya dengan kacamata yang husnudzon, prasangka baik. Kalau kita ternyata itu sudah soleh, insya Allah nanti pasangan kita akan menjadi solehah. Maka jadikan kitanya dulu. Kitanya ini jadikan. Bisa dipahami ya? Kitanya jadikan. Nantinya hasilnya seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala, mohon dimaafkan ini umurnya belum cukup.
Ya kita mesti yang cukup dipegang ditaruh di luar. Jadi teman-teman saya kalau lihat anak saya berlarian langsung pegang bawa keluar. Meskipun itu anak saya. Ya karena mengganggu majelis. Kalau ganggu majelis singkirkan. Kalau perlu dijewer, ditangiskan, tangiskan. Perintah dari saya itu. Ya, perintah dari saya. Jangan menyayangi anak saya dengan membiarkannya berlarian. Yang membiarkannya berlarian berarti tidak sayang. Kalau sayang sama anak saya, kalau lihat lari langsung pegang dan jangan dipanggil masuk majelis. Minta tolong jangan panggilan saya ke majelis, jangan. Biarkan di luar gitu ya. Biarkan di luar karena dia belum cukup umurnya. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kalau bagaimana dengan istri Fir'aun? Istri Fir'aun itu kan solihah. Ya, kenapa kok dapatnya Fir'aun? Nah, ini kasusnya berbeda. Ini terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ tapi ada pesan yang bisa diambil. Ya, pesan yang bisa diambil. Terkadang seseorang itu diuji mendapatkan pasangan yang buruk, pasangan yang jahat. Maka bersikaplah engkau seperti istrinya Fir'aun. Kendati dia di tangan Fir'aun gitu ya. Dia tetap ibadah kepada Allah dan dia terhadap Fir'aun juga menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Tetap dijalankan tugasnya sebagai seorang istri selama dia tidak diajak untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Seharusnya seperti itu. Demikian. Mari kita tutup dengan pembacaan tahlil mertua dari Bapak Dr. Hermansyah pada malam Kamis kemarin jam 11:30 malam kurang lebih telah berpulang ke rahmatullah. Ya, semoga arwahnya diterima oleh Allah Ta'ala di sisinya, amal solehnya diterima, dilipat gandakan pahalanya ya. Mari kita baca tahlil dan doa. Dan seiring juga untuk semua orang yang menitipkan doa bagi keluarganya yang sakit ya. Kita niatkan juga insyaallah untuk ibu dari saudara kita Mas Agung yang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk ibundanya. Kemudian untuk semua orang yang sakit juga di sini, Ibu Sri Sugeng yang sedang sakit, semoga oleh Allah Ta'ala diberikan kesembuhan berkat zikir dan doa kita semua. Ya, juga untuk semua yang sakitlah dari para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, keluarganya, temannya, kerabatnya, semoga diberi kesembuhan. Dan untuk orang-orang tua kita yang meninggal dunia, kerabat meninggal dunia, kita niatkan sekalian, semoga juga mendapatkan barokah dari zikir ini. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Ya Allahu ya Allah. 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 Mari kita baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, dengan niat semua zikir dan doa serta qiraatul surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tersebut untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kita, khususnya untuk Bapak Suwardi bin Karyodrono, dan juga untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, untuk Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, untuk Jadi Ahmad bin Abdul Rahman, dan untuk Jadi Ali Al-Habsyi, Ami Ali bin Muhammad Hamzi wa Jadi Irfan wa Ami Ali Bakar Segaf, wa jami' amwatil muslimin wa walidina wa walidikum wa amwatin walidikum wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, sampaikanlah doa zikir qiraatul Fatihah, qiraatul Ikhlas, al-Muawwidzatain
dan semua pahala dari majlis yang ada di malam hari ini ya Rabb, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wal mursalin, kepada ahli bait Rasulullah, kepada istri-istri Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, kepada para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada arwah para aulia wassalihin, kepada arwah sadatina sufiyah, pada arwah sadatina al-alawin, khususan di antaranya Al-Habib Al-Muhajir Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidi Al-Faqih wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, wa Sayyidi Abdurrahman Sugaf, wa Sayyidi Abu Bakar Sakran, wal Habib Abdullah Bakar Idrus, wa Abu Bakar Ali Bakar Sakran, wa Habib Abu Bakar Abdullah Idrus, wal Habib Umar Abdul Atas, wa Syekh Ali Abdul Waris, Syekh Abu Bakar Salim Ahmad bin Al-Habsi, wal Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni, wal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi, wal Habib Abdurrahman Al-Zufri, wal Habib Abdullah bin Haddad, wal Habib Hasan Al-Barjafi, bin Habib Abdullah bin Mutahhir, wal Habib Hasan Al-Barjafi, wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Atas, wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, wal Habib Ali wal Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali, wal Habib Muhammad Anis bin Abi Al-Habsi, wa jadi Ahmad Abdurrahman itu jadi Abdurrahman jadi Ali Al-Habsi, wa jadi Tibujir Salat Al-Hawa Bashifa Abdullah bin Sugaf bin Ami Ali bin Muhammad Anis Habsi, wa jadi Irfan Tuman Habib Najib bin Sugaf bin Ali Al-Sugaf, wal Habib Abdul Sugaf, thumma ila arwah جميع أموات المسلمين ثم إلى رشيد عبد القادر الجيلاني وشيخ حسن الشاذلي وشيخ بهود الأكزبندي ثم إلى جميع مشايخ طريقة ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم, arwah orang-orang tua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti tahlil dari rumah dengan mendengarkan kajian ini ya Arhamar Rahimin, ayah-ayah mereka semua, dan Bapak Karyadi juga untuk roh khususnya yang kami tahlilkan malam hari ini Bapak Suwardi bin Karyodrono ya Arhamar Rahimin, jadikanlah amal soleh kami ini Engkau terima dan sampaikan pahalanya kepada mereka semua ya Allah. Jadikanlah amal kami menjadi penerang kubur-kubur mereka ya Allah, menjadi penyebab terampuninya dosa-dosa mereka ya Allah, diterimanya semua amal soleh mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan mereka mendapatkan rahmat yang terbesar-Mu di alam sana, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan jadikanlah tempat kembali kelak bersama mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Karuniakanlah kepada kami semua usia yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan, dan akhirilah usia kami kelak dengan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kunnatin salatin jami'an afiya wa ala manhabi wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang tiada tara untuk kebersamaannya selama ini, dan semoga kita bisa terus bersama ya insyaallah dalam ridha Allah ila yaumil qiyamah, hingga bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan juga terima kasih untuk bantuannya, untuk doanya, sehingga majlis ini bisa terus berlangsung ya. InsyaAllah ini berkat doa-doa panjenengan, doa yang mungkin saya enggak kenal orangnya, malam mendoakan saya, mendoakan majlis ini, mendoakan semuanya, sehingga majlis ini bisa terus berlangsung apapun yang terjadi insyaallah. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk semua teman yang membantu terlaksananya majlis ini dengan apapun ya, dengan apa? Dengan apapun. Ada yang di luar jaga parkir, yang mungkin enggak bisa mendengarkan majlis ini, semoga ilmunya nyampe ke hatinya. Ya, semoga ilmunya nyampe ke hatinya, karena ngurusi kita. Coba kalau nggak ada yang ngatur parkir kan juga kita repot di sini ya. Alhamdulillah. Dan untuk semua tetangga-tetangga kita, semoga oleh Allah Ta'ala diberi rahmat yang sebesar-besarnya, diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala petaka dan bencana serta musibah. Dan juga ada pengumuman, insyaallah besok hari Sabtu jam 12:30 sampai jam 3 di Masjid Agung Surakarta ada tabligh akbar di situ yang akan disiarkan langsung oleh TV One. Saya lupa pembicaranya siapa ya. Muhammad Iskandar ya, DSI. Silahkan datang ke sana untuk memeriahkan malam Tahun Baru Islam menyambut. Kemudian juga besok malam insyaallah di Masjid Agung Karanganyar. Besok malam di Masjid Agung Karanganyar jam 7:30 malam insyaallah ada pengajian menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1433 Hijriah, yang mengundang Takmir Masjid Agung Karanganyar, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karanganyar,
pengajian Purnomo Sidi Masjid Agung Karanganyar. Insyaallah pembicaranya Noval bin Muhammad Al-Idrus. Sinten niku? Insyaallah bicaranya Noval bin Muhammad Al-Idrus. Saya kan namanya tertulis Novel. Mulai sekarang kalau manggil saya jangan Novel lagi. Manggil Novel boleh, tapi kalau manggil saya lebih baik jangan Novel lagi. Saya udah berubah. Jadi siapa? Noval. Nama yang benar itu Noval, tapi tulisannya di KTP surat lahir Novel. Akhirnya orang biasa manggil Novel di mana-mana, akhirnya Ustadz Novel. Dipanggil Novel gak jadi masalah, tapi saya akan jauh lebih senang kalau dipanggil Novel. Ya nanti artinya tanya sama yang udah ngerti. Ya. Terakhir saya mau nanya. Tadi kalau SMS yang masuk, pertanyaan yang masuk, kemudian saya jadikan sebuah tabloid, kira-kira tertarik atau tidak? Kalau harganya 5.000 kemahalan atau tidak? Insyaallah enggak ya? Insyaallah hasilnya itu untuk urusan yang banyak. Jadi hasil dari penjualan tabloid itu untuk urusan yang banyak, macam-macam. Yang bisa dipakai untuk apapun akan saya pakai. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaannya, khususnya kepada Al-Hidayah FM. Terima kasih yang sebesar-besarnya. InsyaAllah terus jaya di udara, membela Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Dan semoga kita dapat bertemu di Jumat yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.